Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern ini, banyak sekali perubahan termasuk dalam hal tata krama, kesantunan, dan rasa malu. Apakah generasi sekarang masih mempunyai nilai-nilai tersebut seperti dulu? Mari kita dengarkan pendapat dari beberapa narasumber. Waalaikumsalam. Permisi. Silakan. Selamat sore. Sore. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Waktu Bapak sebenarnya sedikit, kalau diminta ntar habis. Sedikit aja ya. Iya. Ya. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Zahra. Udah tahu. Baiklah, tidak usah terlalu lama. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda melihat perubahan tata krama dan kesantunan antara dulu dan sekarang? Kalau perbedaan tata krama murid zaman dulu dan zaman sekarang udah terbalik. Sudah banyak sekali perubahannya. Dulu murid ke guru, ke orang lain itu terlihat sekali tata kramanya, sopan santunnya. Kalau sekarang, kalau gurunya tidak bisa mengimbangi karakter anak didik, itu justru anak didik akan tambah berani, dalam artian kesopanannya akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya perbedaan tata krama dulu sama sekarang, ya, selain sudah mulai terbalik, juga banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya media massa, handphone dan lain-lain, ya. Sehingga anak dulu dengan anak sekarang, pokoknya terutama dari hal rasa malu murid dulu dengan murid sekarang itu sangat berbeda. Dulu guru yang tidak dikenal pun ketika ke sekolah, katakan seperti itu mereka menyapa dengan sopan, cium tangan dan lain sebagainya. Sekarang jangankan guru yang kenal, yang tidak kenal, yang kenal pun seolah-olah acuh tak acuh, dalam artian seolah-olah tidak ada usaha untuk salaman dan lain sebagainya. Jadi sangat terbalik gitu, zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi rasa takut murid zaman dulu dengan zaman sekarang, karena itu bagian dari tata krama juga, proses untuk menjadi baik, itu sekarang sudah mulai pada semakin berani. Dan guru terkadang seolah-olah ada jarak. Dulu guru ketika ada murid sedang belajar kemudian diingatkan dia tidak nurut, dulu sampai guru nyubit sedikit pun, bahkan melempar menggunakan kapur tulis, itu tidak masalah. Dan yang seperti itu sebenarnya membuat murid pun semakin tambah baik sebenarnya. Tapi sekarang jangan coba-coba kalau tanpa sebab atau ada sebab guru nyubit sedikit atau melempar dengan penghapus atau dengan kapur tulis, sekarang bisa bermasalah. Apalagi kalau orang tua yang bersangkutan itu tidak menerima. Jadi itu makanya jelas sangat berbeda. Perbedaannya bukannya tambah baik, tapi semakin mundur, semakin merosot. Itu perbedaannya tata krama murid zaman dulu dengan zaman sekarang. Bagaimana seharusnya generasi muda bersikap? Nah, seorang generasi muda, ingat, generasi muda itu subbanul yaum rijalul ghad. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Nah, makanya seorang pemuda harusnya bersikap lebih menambah pengetahuan tata krama, menambah rasa malu, ya, sehingga seorang anak muda ketika sudah bertambah kesopanannya, adabnya baik, sopan santun terhadap guru, insya Allah ilmu-ilmu yang didapat pun akan semakin bermanfaat. Jadi intinya yang harus dilakukan oleh seorang anak muda atau
generasi muda di zaman sekarang harus semakin menambah kesopanannya, adabnya, tata keramanya terhadap guru, terutama ketika di sekolah, terhadap orang tua ketika di rumah. Insya Allah dengan seperti itu pengetahuan ilmu yang diperoleh oleh generasi muda akan bermanfaat buat dirinya maupun buat yang lain. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kembali kasih. Assalamualaikum Bu, boleh dikasih sebentar? Ya, waalaikumsalam, boleh. Sebelum saya bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Safa Ibrahim. Tidak usah terlalu lama, baiklah langsung aja ke pertanyaannya ya Ibu. Bagaimana menurut Ibu terkait perbedaan rasa malu antara zaman dulu dan zaman sekarang? Menurut Ibu ini dulu perbedaan antara rasa malu zaman dulu sama sekarang itu beda banget. Kalau zaman dulu orang merasa malu itu orang yang merasa malu itu jika tidak sopan, malu jika berbicara kasar, malu jika menghormati menghormati yang kalau menghormati tidak menghormati orang tua itu kayak rasanya malu banget gitu. Kalau sekarang kebalik, kebanyakan banyak bikin video misalkan berkata kasar dibikin di-upload di video gitu, terus malah bangga, kebanyakan malah bangga pakai kata-kata kasar, padahal itu nggak boleh lah bilang kata-kata kasar, harus disamakan sama kayak zaman dulu. Kalau zaman etika banget, etikanya dipakai banget. Kalau zaman sekarang tuh kayak gimana ya? Kalau bicara kasar-kasar itu dianggapnya kayak udah kayak orang-orang gaul gitu ya. Padahal enggak gitu. Dan itu aja pesan perbedaannya. Baiklah, pertanyaan kedua, ada pesan untuk generasi muda dari Ibu? Pesannya, rasa malu itu baik kalau ditempatkan pada tempatnya. Malu jika berbuat salah, tapi jangan malu untuk belajar dan meminta maaf. Terima kasih Ibu atas saran dan waktunya, dan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Humaira Mukhtar. Ibu bisa manggil saya Naila ya? Iya. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai orang tua terkait hal tata krama, sopan, santun, dan malu antara zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau menurut Ibu, kalau zaman dulu itu orang merasa malu jika nggak punya sopan, terus malu jika berbicara kasar kepada orang tua, malu jika tidak menghormati orang tua. Sekarang malah banyak yang bangga dengan sikap yang kurang sopan. Contohnya mengunggah video berkelahi, berkata kasar di media sosial. Apa pesan untuk generasi muda, Bu? Rasa malu itu baik kalau ditempatkan pada tempatnya. Malu jika berbuat salah, tapi jangan malu untuk meminta maaf. Sekian, terima kasih ya Ibu. Sama Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Permata Khalid ingin mempertanyakan tentang tata krama sopan santun, perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak? Boleh sekali, dengan senang hati akan saya jawab. Saya ingin mempertanyakan bagaimana pandangan Anda tentang perubahan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Sopan dan santun, terutama di anak-anak sekolah dulu ya, karena kan pendidikan diawali dari anak sekolah dasar dulu. Kalau pada zaman dulu saya sekolah dasar nih, saya masuk tahun 96. Itu mata pelajaran tuh ada yang namanya PPKN, PMP dulu. Lulus SD ada perubahan lagi kurikulumnya jadi PPKN. Intinya di situ dijelaskan tentang tata krama, budi pekerti, sopan santun, tata bahasa kita bagaimana dengan orang tua, dengan rekan sejawat. Jadi intinya kalau
pelajaran itu harus diterapkan. Dulu dan sekarang lumayan jauh, karena dulu itu orang murid-murid itu sangat segan, sangat takut dengan yang namanya guru. Kakak kelas manut dengan apa perintah guru kita kerjakan kalau dulu. Kalau sekarang kan agak sedikit menipis, karena mungkin ya pengaruh dari medsos dan lain-lain. Karena medsos itu pengaruh negatifnya sangat banyak, walaupun di situ ada di dalamnya yang positif. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan budaya santun? Simpel saja. Satu, kita tetap menghargai apa yang dinamakan orang tua, kita menghargai orang lebih tua. Wali kelas kita hargai, jangan sampai pada saat belajar kita mengabaikan. Terutama ini lingkungan yang mana banyak sekali yang sangat berpengaruh dari media sosial. Sekarang kan medsos itu banyak banget nih yang gambar ataupun kata-kata yang sangat mudah sekali untuk kita tiru. Jadi di situ tuh harus bisa menyaring. Dari media sosial harus kita bisa saring mana yang harus kita tiru, mana yang harus kita abaikan. Ya, terima kasih Bapak. Halo juga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa. Saya ingin mewawancarai tentang tata krama, sopan santun dan malu terkait perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Boleh saya bertanya? Boleh. Sebagai sesama generasi muda, bagaimana pandanganmu tentang tata krama saat ini? Jujur aku merasa banyak berubah. Dulu bertemu teman kita saling menyapa. Sekarang malah kita kurang berbicara. Kadang aku sudah begitu tanpa sadar. Kita lakukan untuk memperbaiki semua ini. Mulai dari diri sendiri, aku coba biasakan lagi menyapa orang, ngeluarin main HP, saya sedang ngobrol, dan menghargai lawan bicara. Terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa nilai tata krama, kesopanan, dan rasa malu mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang. Namun, itu bukan berarti kita tidak dapat memperbaiki. Dengan kembali menerapkan kebiasaan kecil seperti menyapa, menghormati kedua orang tua, dan menjaga kesopanan dalam berbicara, kita bisa mengembalikan nilai-nilai yang hampir hilang. Mari kita jaga budaya santun ini agar tidak hilang oleh zaman. Mulai dari diri sendiri dan sebarkan kebaikan kepada orang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.